Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi D3 Gizi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendidikan agama Islam, yaitu tentang membuat video yang berkaitan tentang berita terkini yang berkaitan dengan Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syahidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidakwati. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Baiklah, saya akan masuk ke judul pidato saya yang berjudul Jihad Palestina. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara tahu bahwa Palestina makin menderita? Entitas Yahudi terus melancarkan serangan balasan membabi buta, bukan saja terhadap para pejuang Palestina, tetapi warga sipil, anak-anak, perempuan, tenaga medis, juga jurnalis, bahkan rombongan pengungsi pun dihadang serangan brutal militer. Militer Israel juga menggunakan bom fosfor putih yang sesungguhnya telah dilarang dalam penggunaannya di medan perang karena efeknya merusak yang dahsyat pada korban. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara tahu mereka membodohi warga Palestina, terutama kaum muslim? Namun mereka juga berusaha rapat-rapat menutup kekejaman yang mereka lakukan. Lalu mereka menyebar hoaks kekejaman pasukan Hamas yang sama sekali tidak terbukti. Saudara-saudara sekalian, faham kaum Yahudi dibentuk flarat yang selalu menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan selama ini terhadap bangsa Arab, khususnya kepada penduduk Palestina, sebagai self-defense atau membela diri adalah kapuat. Nyatanya setiap hari mereka melakukan pengusiran, dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina, termasuk membunuh wanita, lansia, dan anak-anak. Saudara-saudara sekalian, pembebasan Palestina hanya bisa dilakukan dengan jihad fisabilillah. Siapapun yang waras akan melihat kemustahilan mengakhiri penjajahan Zionis, yaitu Yahudi, lewat jalur politik. Berbagai perundingan yang dilakukan oleh negara-negara barat, termasuk PBB dengan otoritas Palestina dan kaum Yahudi menjajah, tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi warga Palestina. Wilayah Palestina semakin terus dicaplok oleh kaum Zionis, sementara dunia mendiamkan hal itu. Saudara-saudara yang berbahagia, Islam telah mengharamkan berdamai dan bersahabat dengan entitas yang memerangi kaum muslim. Karena itu, apapun perdamaiannya, apalagi solusi dengan negara yang ditawarkan barat, adalah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yankumullah alillazina qatalukum fiddin wa akhrujukum min diyarikum wa zaharu ala yakhrujikum anta walahum wa may yatawalahum faulaika humuz zalimun. Sungguh Allah telah melarang kalian menjadikan bangsa kaum kalian orang-orang yang memerangi kalian, karena agama mengusir kalian dari negeri kalian dan membantu orang-orang untuk mengusir kalian. Siapa saja yang menjadi mereka sebagai kawan mereka, itulah kaum zalim. Saudara-saudara yang menantikan kematian mulia syariat Islam,
telah mewajibkan jihad fisabilillah atas kaum muslim ketika mereka diperangi musuh. Jihad adalah fardu ain jika kaum muslim diserang oleh musuh. Fardu ain ini bukan hanya berlaku untuk muslim Palestina, tetapi juga bisa meluas bagi kaum muslim di sekitar wilayah Palestina. Jika agresi musuh tidak bisa dihadang warga Palestina. Berdasarkan hukum bagi kaum muslim di wilayah terdekat Palestina seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah untuk mengirim pasukan untuk mengusir kaum Yahudi sampai mereka benar-benar terusir dari sana. Haram bagi mereka berdiam diri atas sekedar mengancam, karena itu jihad adalah solusi bagi agresi Zionis yang Yahudi yang atas tanah Palestina. Saudara-saudara sekalian, melihat realitas politik hari ini, tidak mungkin kaum muslim mengharapkan pihak lain termasuk PBB untuk menolong mereka. Justru PBB juga terlibat dalam kelahiran dan pengakuan negara Yahudi tersebut. Baiklah, sekian pidato dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.